Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan para sahabat dan pengikut yang alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi di sini di surat Al-Hujurat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi di sini disampaikan bahwa siapapun dia asal dia mukmin ya bersaudara. Karena apa? Karena kesamaan akidah ya. Nah, di situ disampaikan kan, ayat itu mengenai ukhuwah kaum muslimin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Karena apa? Itu tanpa dari pertama ini ya, kita harus belajar bahasa Arab ya. Pengguna kata ikhwah dan kata ikhwan itu yang merupakan jamak dari kata akhun, saudara, atau kata ikhwah dan ikhwan, dan pemakaiannya bisa saling menggantikan. Namun umumnya kata ikhwah dipakai untuk menunjuk saudara senasab, sedangkan ikhwan untuk menunjuk kawan atau sahabat. Jadi dengan memaknai kata ikhwah ini hendaknya menyatakan bahwa persaudaraan kaum muslim itu lebih kuat daripada persahabatan atau perkawanan biasa. Yang kedua, ayat ini diawali dengan kata innama ya. Innama ya. Secara bahasa innama itu tidak selalu bermakna hasyar atau pembatasan, tapi memberi makna adalah tidak ada persaudaraan kecuali antar sama mukmin, tidak ada persaudaraan di antara mukmin dan kafir. Bahwa ukhuwah Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab bisa tulus karena perbedaan agama. Bagian ukhuwah Islam tidak tulus karena perbedaan nasab. Jadi bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan akidah Islam. Iya. Jadi karena normalnya bersaudara itu normal ya, diliputi kecintaan, perbedaan jika terjadi ada penyimpangan yang harus dikembalikan kepada Allah. Jadi sama muslim itu bersaudara ya kan? Kita itu tadi itu ya bersaudara ya, mukmin itu bersaudara karena akidah. Nah itu ya, itu tampak kalau kita lihat di mana di Mekah kemarin ya, pas Idul Adha ya, Lebaran Haji ya, di situ berkumpul semua dari bangsa Eropa, Asia, apalagi sih Amerika, berkulit putih, hitam, pendek, kecil, keriting, semua ras itu masuk. Nah itu nggak ada perbedaan ya, karena yang menyatukan mereka adalah akidah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi yang menyatukan mereka adalah itu akidah ya, akidah Islam ya. Tapi apa, setelah itu ibadah haji selesai ya, kaum muslim bercerai-berai lagi gitu ya. Aduh, tidak bersatu ya. Buktinya kalau kita bilang kan kayak Palestina tuh ya, yang sampai sekarang ini ya Allah, terus kita belum bisa menolong, padahal
hanya negeri kecil, terus juga dia tidak ada negaranya sebenarnya. Karena apa? Mereka di backing ya, si Zionis Israel itu di backing oleh negara adidaya Amerika, sehingga kita tidak bisa ya melawan. Kita tidak bisa melawan ya negara. Padahal kalau kita bayangkan ya, kalau misalkan kita bersatu ya, komunis itu bisa sebenarnya melawan Zionis itu, tapi tidak, faktanya tidak ya. Kaum muslim itu tidak bersatu, sebadan haji sudah tercerai-berai lagi ya. Astagfirullah ya itu ya, karena apa? Sekat-sekat ya karena sekat ide nasionalisme ya. Buktinya negeri tetangga sendiri yang harusnya menolong ya, segera menolong gitu ya, memberi bantuan, mereka malah membuat tembok ya Allah. Sampai terakhir itu kan di Rafah ya, yang di situ mereka itu ya di Palestina, setiap detik, setiap menit mereka tuh selalu khawatir ya bahwa akan terjadi bom, ledakan, pembunuhan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita berada di situ ya, atau keluarga kita yang ya. Terus ya kemarin itu juga sempat lihat videonya ibu-ibu dari saudara Palestina, dia bersumpah ya, astagfirullahaladzim, bahwa dia bersumpah bilang begini, ya Rasul jangan berikan mereka syafaat. Astagfirullah. Terus kita mau minta syafaat sama siapa lagi ya? Kalau kita meninggal kan kita harapannya adalah mendapat syafaat dari Rasulullah, karena kita ini kan bukan Rasul yang gak berdosa, kita ini penuh dosa, dan kita tidak bisa menjamin diri kita masuk surga. Dan harapan kita itu adalah mendapat syafaatnya Rasul. Tapi beli ibu itu ya Allah, baik syafaat dan doa yang terkabul Tuhan kepada yang terzalimin ya Allah. Subhanallah ya Allah, kemana kita ini kaum muslimin, kemana kaum muslimin ini kita ya, kemana kaum muslimin ini saat saudara kita dibantai, kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Hanya bisa mengelus dada, doa ya. Padahal kalau kaum muslim itu bersatu ya, itu bisa gitu ya, karena mereka itu sebenarnya kecil, tapi karena mereka di backing ya oleh negara adidaya, sehingga kita juga harus memiliki negara adidaya juga ya. Nah terus di sini sampaikan selanjutnya Allah berfirman, wallahu alakum turhamun ya, bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Takwa ini harus dijadikan panduan. Nah takwa ini kan nanti mengerjakan seluruhnya. Jadi takwa ini adalah panduan dalam melakukan dan semua perkara. Nah itu ya, semua perkara termasuk masalah Palestina. Kaum mukmin harus terikat dengan kebenaran dan keadilan tuh ya kan, tidak berbuat zalim dan tidak condong pada satu pihak. Nah, mereka semua ada saudara yang disejajarkan oleh Islam. Jadi artinya apa? Sengketa itu sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Ya, ini berhukum pada syariah dengan mereka mendapat supaya apa? Mereka mendapat rahmat. So, dengan begitu mereka akan mendapat rahmat. Nah, di sini disampaikan di surat Al-Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, berpeganglah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, nah ini kita jangan bercerai-berai, kita tapi sekarang tidak bersatu ya, bercerai-berai tadi itu kayak harusnya Mesir itu segera menolong, malah mereka menutup.
dan terus kita juga tidak, ya, karena kita sekat-sekat tadi itu ya. Nah ini ya, jadi tali Allah itu adalah Al-Quran yang diturunkan dari langit ke bumi. Siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran berarti ia berjalan di atas jalan lurus, dan itu adalah perintah ya. Nah ini disampaikan itu adalah perintah Allah untuk berpegang pada jamaah dan melarang mereka untuk apa? Bercerai-berai. Nih kita dilarang untuk bercerai-berai, tapi faktanya sekarang kita konsumsi tuh bercerai-berai, terkotak-kotak, kayak tersekat-sekat oleh ide nasionalis ya. Siapa ide nasionalis itu? Ya yang bawa adalah peradaban barat, dan juga bahwa keterjebaan itu disebabkan oleh Islam. Nah ini ya, karena apa? Kenapa kita bercerai-berai? Karena apa? Islam itu tidak dijadikan sebagai pegangan dalam mengatur kehidupan. Nah itu ya, Islam itu tidak dijadikan sebagai sebuah pegangan hidup, aturan kehidupan. Islam itu tidak dijadikan sebagai sebuah ideologi. Yang kita pahami Islam itu hanya masalah ibadah. Padahal Islam itu seluruh aspek kehidupan. Ya, malah kita itu dituntut untuk melaksanakan Islam secara kafah menyeluruh. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh ya, surat Al-Baqarah itu ayat 8. Nah itu ya. Nah Palestina itu kan dia diperangin tuh jadi perangnya lawannya harusnya perang ya, ibaratnya kayak ring tinju itu harusnya kelas kakak bukan kelas kakak lawan tembang ya, kalah kelas tembang ya berarti harus ada negaranya ya, karena tadi itu kan mereka Zionis itu dibikin oleh negara adidaya Amerika, jadi harus ada yang menandingi negara adidaya tadi ya. Siapa? Ya negara Islam, negara khilafah, karena negara Uni Soviet kan sudah hancur ya, sisa negeri ideologi Islam ya, negara khilafah tadi ya. Karena memang tadi itu berperang kan takwa, supaya kita mendapat rahmat. Takwa itu kan dengan solusi untuk pasti dengan memang berjihad ya, berperang. Kutiba, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Jadi memang harus berperang, bukan solusi yang diberikan supaya sekarang tuh kan solusi dua negara lewat nggak jamin, karena memang nggak bisa, karena mereka juga yang buat. Terus yang gencatan senjata juga nggak bisa, mereka juga yang buat. Terus sidang berapa kali sidang PBB tuh ya nggak bisa. Jadi nggak bisa kita berharap kepada mereka, karena mereka yang membuat ya, pasti mereka juga yang memiliki aturan. Nah malah ya, jadi sampai penguasanya pun juga akhirnya ya nggak bisa berkutik apa-apa, karena mereka terikat perjanjian juga ya, ekonomi ya. Mereka tidak bisa mengapa-ngapain karena ekonomi tadi kan ya, perjanjian ekonomi ya. Dia tidak berani ya untuk melawan. Nah malah ya itu ya, kalau kita bilang tuh malah berkhianat kepada muslim. Penguasa ini berkhianat kepada muslim. Padahal ini sudah kita faktai sekarang itu banyak ya. Sudah hampir 10 bulan ya Palestina itu dibombardir, tapi kita penguasa masihnya diam saja, hanya sidang tapi nggak menghasilkan apa. Ya itu buktinya bahwa yang nggak akan menghasilkan, karena mereka juga yang membuat, negara adidaya juga yang membuat. Ini kan Amerika terus menggunakan hak vetonya ya, dan terus yang lain tidak bisa ngapa-ngapain. Itu yang harus bisanya kita mengindra ya, memakai solusi Palestina yang kayak gitu ya, nggak akan bisa memberikan solusi, itu tidak mempan ya.
buktinya ya kayak sekarang, sampai sekarang masih dibombardir ya. Itu ya. Itu jadi tidak, badan kontrol sosial itu memang berjihad dan berperang. Terus siapa yang bisa memimpin? Ya negara, harusnya negara khilafah. Nah, terus di sini disampaikan Rasulullah SAW menegaskan kewajiban menjaga ukhuwah Islam antara beliau menjaga ukhuwah Islamnya antara lain adalah Rasulullah bersabda, mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan tuh, sebagian menguatkan sebagian lainnya. Nah itu ya, kita itu harusnya sebagai sebuah bangunan tuh ya, tapi kita enggak, bangunan ibaratnya kayak pondasinya tuh sudah rusak ya. Kalau pondasinya hilang ya nggak bisa terbangun ya. Itu akidah Islam tadi, karena terpecah belah tadi itu ya. Harusnya kita bisa menguatkan. Nah di sini disampaikan ya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan belum sempurna kalian hingga kalian saling mencintai. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ini ya, jadi astagfirullah, kita tidak akan masuk kalau kita tidak mencintai ya itu ya Allah. Rasul juga pernah bersabda, muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan, Allah akan membebaskan dia dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Siapa saja menutup aib sesama muslim, cahaya Allah akan menutup aib pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Ya itu ya. Jadi harusnya sama muslim itu kan tadi ya bersaudara, bagaikan satu bangunan, tapi kita malah tercerai-berai. Yang harusnya tadi yang negeri tetangga itu yang paling dekat itu harusnya segala, tapi dia tidak, karena menutup perbatasan ya kan tadi itu ya. Kaum muslim ini sekarang tidak mengambil Islam sebagai aturan kehidupan atau Islam sebagai ideologi, padahal kita tuh dituntut untuk mengambil Islam secara kafah, menyeluruh. Jadi Islam itu bukan hanya masalah soal ya, karena tadi solusi Palestina itu ya memang berperang ya, berperang. Kutiba alaikumul qital, bukan sidang-sidang terus tuh ya, nggak menghasilkan. Boykot itu juga nggak apa ya, paling nggak itu hanya jangka kecil ya. Harus berperang karena tadi itu ya bertakwa. Takwa itu ya memang solusi kasih berperang, berjihad ya, bisa menolong ya. Terus juga kita harusnya tidak mengambil ide-ide barat ya, seperti sekuler, demokrasi, nasionalis ya, karena kita itu nggak bisa berkutik ini karena kita sudah mengambil ideologi mereka secara pasrah ya. Padahal kita itu punya ideologi Islam yang sempurna yang harusnya kita ambil dan kita emban, tapi kita malah membuangnya. Alhamdulillah akhirnya kayak gini ya kondisi kita. Sebenarnya bukan hanya Palestina yang dijajah, tapi ada Indonesia juga termasuk dijajah. Uyghur yang sudah tidak bisa melaksanakan ibadah, Rohingya mereka diusir dari tanahnya mereka sendiri ya. Sampai kaum muslimin juga tidak mau ini mau menampung ya Allah, mereka saudara kita juga. Nah, itu karena tadi kita itu sudah mengambil ide barat, itu salah satu ide nasionalisme yang tersekat-sekat tadi. Padahal kita ini adalah bersaudara ya, itu harusnya dibuang ide-ide tadi itu ya, dan ya segera bersatu. Terus juga memang ya harus ada negaranya yang menerapkan sistem Islam itu, ideologi Islam ya, siapa? Khilafah Islam. Nah jadi
khilafah Islam itu adalah khilafah Islam yaitu adalah ajaran Islam yang mana Rasulullah ya, jadi kita itu berangkat ya dari cerita Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu ya Rasul itu kan teladan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Nah ini ya. Jadi harusnya kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Jadi karena Rasul itu teladan. Jadi Rasulullah itu bukan hanya akhlaknya aja, tapi semuanya yang harus kita ambil ya. Dari akhlaknya, ibadahnya, ya. Sampai Rasulullah itu juga menerapkan negara Islam di Madinah. Iya. Jadi Rasulullah pada saat itu ya, dia ini kan tahun Hijriah ya. Ini yang bulan Muharram masuk sudah Hijriah. Nah, jadi peristiwa Hijriah itu ya, yang mana itu Rasulullah hijrah dari Mekah itu kan Darul Kufur tuh, pindah ke Darul Islam ya, ke Madinah Darul Islam. Dan di situ Rasulullah bukan sebagai Rasul, tapi dia terus Rasul itu diangkat menjadi sebagai kepala negara dan memimpin dan menjadikan Islam itu sebagai aturan kehidupan dan memimpin seluruh itu semua dengan menerapkan Islam. Nah itu yang harusnya dicontoh kita. Itu ya memang harus ada negara Islamnya yang menerapkan Islam. Ya nggak mungkin sistem Islam itu tegak di sistem demokrasi ya, karena dia berlawanan. Hak dan batil itu tidak akan bisa bercampur. Jadi memang harus ada negara Islamnya. Nah terus negara Islam yang seperti apa ya, seperti yang diwariskan oleh Rasul ya, tadi khilafah ya. Jadi sepeninggal Rasul tuh ya, Rasul wafat selama 3.000 malam itu, 3 malam ya. Itu Rasul itu tidak dikubur ya, tapi siapa? Sahabat-sahabat Rasul malah mencari pengganti Rasul ya, mencari pemimpin khalifah. Akhirnya terpilih Abu Bakar pertama, Abu Bakar ya benar, Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Terus diteruskan sampai zaman kekhilafan Turki Utsmani. Nah juga ada hadisnya Rasulullah bersabda bahwa dulu Nabi dipimpin Nabi, setelah Nabi Muhammad tidak ada. Dulu Bani Israil dipimpin Nabi, terus setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Terus ada zaman kekhilafahan tuh ya, kayak zaman Khalifah Umar, Abu Bakar, Umar. Terus ada zaman kekhilafahan, terus nanti ada khalifah yang banyak. Nah ini ya, bahwa nanti ada khilafah yang banyak. Khilafah itu apa? Ya, jadi khilafah itu adalah hadis warisannya Rasulullah, bahwa ini akan ada, bahwa jadi itu adalah bagian ajaran Islam dan banyak dalil yang mewajibkan untuk kita itu supaya segera menegakkan khilafah Islam. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Ya, bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa melawan negara adidaya itu yang bisanya melawan negara kapitalisme ya, negara adidaya Islam itu Islam ya. Bagaimana ya? Dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti ya kan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah suri teladan yang baik ya. Jadi semuanya sampai metode dakwah Rasul itu harus kita ambil. Ya pertama yang Rasul lakukan apa? Melakukan pembinaan kepada sahabat-sahabat, itu membentuk safi ya. Contohnya kayak sahabat Rasulullah yang menikah terus disuruh berperang, langsung berperang tuh karena apa? Karena saksinya Islam itu sudah terbentuk kan dari pembinaan tadi tuh. Yang Rasul melakukan pembinaan dari rumah Arqam ya. Terus kedua itu dengan berinteraksi, yaitu dakwah, ngomong dakwah ya, dakwah politik ya, tapi ya harusnya dakwah politik ya. Sampai kan Rasul tuh ditakutin sama kafir Quraisy ya, karena dia akan merubah, akhirnya kan merubah memang banyak masuk Islam ya. Itu dengan ngomong juga buktinya, kayak mahasiswa itu ya,
meruntuhkan zamannya Soeharto itu kan dengan dia ngomong ya. Akhirnya kan runtuh tuh, nggak pakai masuk parlemen kan, tapi dengan ngomong aja ya, karena dakwah itu adalah kewajiban juga ya, perintah Allah. Dengan ngomong menyeru, malah kalau kita menyeru penguasa itu adalah apa ya, itu tugas kita ya, menyeru pada penguasa. Terus ya yang ketiga adalah menerapkan negara ya, ini kayak Rasul tuh menerapkan negara ya Islam di Madinah sampai akhirnya dia bisa menerapkan Islam secara menyeluruh. Dia memang harus ada menegakkan khilafah, menegakkan negara ya karena kita kenapa sekarang tercerai-berai juga karena kita tidak ada negaranya, terus juga tidak ada pelindungnya ya, kita tidak ada khilafahnya, tidak ada negara juga pelindungnya ya, kita sampai sekarang tidak bisa membantu saudara-saudara kita ya, khususnya di Palestina ya. Kalau kemarin tuh ibu itu berpesan sumpah ya mas jadi apa ya, kita memang harus segera mengkaji Islam, terus berjamaah dengan kelompok ideologis ya, terus dengan berdakwah ngomong ya supaya kita tercerahkan ya. Kalau ya baca sirah Rasul ya, sirah Rasul yang politik ya. Jadi Rasulullah juga melakukan politik. Jadi politik itu juga bagian dari Islam. Jadi jangan takut dengan kata-kata politik. Ya, politik Islam itu adalah mengurusi urusan umat. Jadi di sini saya sampaikan dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada tiap hari ketika tidak ada naungan. Rasul menyebutkan ada 2 orang laki yang saya cintai karena Allah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena aku berhak atas kecintaan, hadis riwayat Malik dan Ahmad gitu ya. Jadi harusnya kita ya kalau kita mencintai saudara-saudara kita ya memang harus di Palestina tuh ya dengan pertama ya kita harus segera mengkaji Islam, terus mendakwahkan Islam berjamaah ya. Terus memang meminta pertolongan Allah supaya segera khilafah Islam itu tegak ya. Jadi hasil jadi kita harus jaga ukhuwah Islamiyah ya. Jadi kita itu harus bersatu juga ya. Jadi kita harus membuang ide-ide barat tuh. Jadi kita harus bersatu, membuang ide-ide nasionalis, sekuler, demokrasi dan sebagainya. Terus kita harus bersatu. Jadi jangan sampai kita terpecah belah. Kita harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Kita harus saling mendukung, bukan saling menelikung. Perbedaan mazhab, batin itu tidak seharusnya menjadikan kita tercerai-berai. Jadi kita harus bersatu ya. Berpeganglah kalian pada semuanya pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Terima kasih. Semoga khilafah Islam segera tegak dan ya segera memperjuangkan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.